di mana di dalam kitab Al-Burqa Al-Musyiqah Ali Asyakron pertama kali membuat drama tentang adanya surat menyurat antara Faqih Muqaddam dengan Syekh Sa'ad Adzifari. Syekh Sa'ad Adzifari ini adalah sosok historis. Sosoknya ada seorang ulama di Difar, ulama besar, Syariah wal Haqiqah. Nah ini Ali Asyakron berusaha agar leluhurnya dia yang satu masa itu hidupnya itu dicangkokkan sejarahnya agar nampak menyejarah. Padahal sama sekali tidak ada di dalam data-data eksternal tentang kisah surat menyurat itu. Ali Asyakron itu katanya mendapatkan berita itu dari kitab karya Batahan. Namanya kitab Tuhfatul Murid ya. Unsul Mustafid. Nah, apakah benar itu kitab ada? Tidak ada. Jadi Kiai alasannya apa ya bisa menyatakan bahwa Faqih Muqaddam Mi'raj dalam satu malam itu 70 kali kok tidak dihukumi kafir oleh Kiai? Iya, kafir itu kan mukallaf. Mukallaf itu harus ada sosoknya. Sedangkan Faqih Muqaddam itu menurut saya sesuai dengan penelitian dalam ilmu sejarah, ilmu nasab, dia yang hidup tahun 653 itu tidak terkonfirmasi keberadaannya. Bagaimana seseorang yang tidak terkonfirmasi keberadaannya bisa kita sebut kafir? Walaupun kisah itu ada, kisah itu muncul pertama kali tahun 895, di mana di dalam kitab Al-Burqa Al-Musyiqah Ali Asyakron pertama kali membuat drama tentang adanya surat menyurat antara Faqih Muqaddam dengan Syekh Sa'ad Adzifari. Syekh Sa'ad Adzifari ini adalah sosok historis. Sosoknya ada seorang ulama di Difar, ulama besar, Syariah wal Haqiqah. Nah ini Ali Asyakron berusaha agar leluhurnya dia yang satu masa itu hidupnya itu dicangkokkan sejarahnya agar nampak menyejarah. Padahal sama sekali tidak ada di dalam data-data eksternal tentang kisah surat menyurat itu. Ali Asyakron itu katanya mendapatkan berita itu dari kitab karya Batahan. Namanya kitab Tuhfatul Murid ya. Wa Unsul Mustafid. Nah, apakah benar itu kitab ada? Tidak ada. Jadi kitab itu tidak akan pernah ditemukan. Jadi menyebut nama kitab yang dikarang oleh sosok historis ulama besar juga, Batahan, yang merupakan murid daripada Sa'ad Adzifari, yang katanya di dalam kitab itu ada surat menyurat antara Faqih Muqaddam dan Sa'ad Adzifari. Sebenarnya di dalam kitab Al-Burqa itu sangat sederhana. Jadi hanya ada surat menyurat, itu kisahnya pun hanya kisah sepintas. Tapi kemudian pada masa generasi berikutnya di dalam kitab-kitab Al-Masrahur Rawi ini lebih dramatis sekali. Jadi kisah sepenggal yang sangat sederhana yang dibikin oleh Ali Asyakron tentang surat menyurat antara Faqih Muqaddam dan Sa'ad Adzifari kemudian dikembangkan oleh Ba'lawi berikutnya di abad ke-11. Sehingga sepertinya bahwa surat menyurat itu faktual. Seakan-akan ada sebuah dialektika sufistis antara Sa'ad Adzifari yang seorang ulama historis dengan Faqih Muqaddam yang ahistoris. Untuk apa? Sebenarnya tujuannya itu adalah untuk agar Faqih Muqaddam ini kesejarahannya seakan-akan tertulis. Padahal tidak ada.
Maka di dalam ilmu komunikasi ini biasa disebut dengan cara berbohong 3 langkah. Waduh, 3 langkah. Agar bohong yang sebenarnya tidak terdeteksi, kemudian orang-orang terjebak kepada perdebatan bohong yang ketiga dan kedua. Jadi kisah Fakih Muqaddam yang ahistoris tidak ada, kemudian dibikin sebuah apa namanya narasi. Waalaikumsalam. Lagi itu. Lanjut aja. Siap ya. Mana nih ininya? Kopi udah Ada Bang. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, kita lanjutkan. Jadi cara berbohong 3 langkah. Itu pertama berbohong bahwa Fakih Muqaddam itu ada, padahal dia tidak ada. Yang kedua surat menyurat itu seakan-akan ada, padahal tidak ada. Kemudian bohong ketiga adalah mengenai mi'rajnya ini. Seakan-akan disinilah mahalun naza perdebatannya. Ya, alhamdulillah. Tiga langkah ya. 3 langkah. Kemudian manusia sekarang ini terjebak dengan bohong yang ketiga. Tentang perdebatan apakah Mi'raj itu kafir atau tidak. Ya. Berdebat di situ. Padahal jangankan Mi'rajnya, pengakuannya, suratnya Fakih Muqaddam kepada saat itu juga tidak ada. Tokohnya aja nggak ada. Tokohnya juga tidak ada. Dan inilah yang saya katakan bahwa Fakih Muqaddam tidak kafir. Kenapa? Karena memang tidak ada orangnya. Lalu yang dikatakan bahwa pendiri dari Thariqah Alawiyah itu Fakih Muqaddam gimana ya? Nah, itu saya sudah bahas bahwa Thariqah Alawiyah ini tidak definitif sebagai sebuah thariqah. Jadi tidak memenuhi syarat untuk bisa dikatakan thariqah. Pendirinya tidak jelas, auratnya tidak jelas, mursyidnya sekarang pun tidak jelas. Siapa orang yang sekarang berani mengaku mursyid dari Thariqah Alawiyah? Kalau ada orang yang berani mengaku, maka dia harus berani mengatakan dari siapa dia mendapatkan talqin dan baiatnya. Tidak akan pernah untuk ditemukan siapa mursyid sekarang dan siapa yang telah mengijazahkan membaiat dia sebagai mursyid. Kenapa? Karena memang thariqah ini is nothing. Thariqah Alawiyah itu sekarang aja dikembangkan. Namanya saja di saat Aliyah Sakran tidak disebutkan namanya Thariqah Alawiyah. Di saat Alwi Al-Haddad itu pun disebutnya Thariqah Al-Yaman. Kemudian Thariqah Al-Yaman itu siapa? Apa gitu? Karangan siapa? Ya tidak disebutkan di dalam kitab-kitab Intran Balawi. Seakan-akan bahwa itu adalah thariqahnya Balawi. Aba Yusuf kan mursyid thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Apakah bisa disebut itu thariqahnya Bani Yusuf? Oh, bisa, ya? Tidak. Jadi kan tidak bisa ketika seorang Balawi masuk thariqat Madianiyah misalnya. Kalau betul itu pun tidak terverifikasi. Katanya Fakih Muqaddam mendapatkan sebuah baiat dari Abdullah Al-Maghribi, Abdullah As-Saleh Al-Maghribi. Ini tidak terverifikasi. Katanya Abdullah Al-Maghribi mempunyai guru yang bernama Abdurrahman Al-Maq'ad. Ini tidak terverifikasi. Abu Madian yang dari Maroko, yang aslinya dari Andalusia. Dia dari Andalusia kemudian pergi ke berbagai negara, diantaranya ke Maroko dan ke Aljazair. Kemudian dia mengembangkan thariqah diantaranya di Maroko, kemudian wafat di Tilmisan yang berada di Aljazair. Pernahkah dia mempunyai seorang murid dari Hadramaut atau dari Mekah?
Tidak ada yang tahu. Kemudian bagaimana akhirnya supaya ini ada apa namanya benang merah, diciptakanlah orang yang bernama Abdurrahman Al-Maq'ad dan Abdullah Saleh. Abdullah itu akan hamba Allah yang saleh. Jadi mau berbohongnya setengah-setengah dia. Oh, namanya harusnya disebutkan Parjo gitu kan. Jangan hamba Allah yang saleh. Dan ya hamba Allah yang saleh itu ya itu ciri biasanya orang-orang yang berbohong di dalam nama-nama itu menggunakan nama Abdullah. Bahkan di apa namanya penelitian dari Balawi sendiri, Abdurrahman bin Mustafa Al-Aqqas itu nggak terverifikasi ya? Oh, ada dari Balawi yang telah ada Al-Bahsu Anil Haqiqah fi Nasyati Al-Faqih Muqaddam wa Ulumihi wa Usuli Tariqatihi. Karangan siapa? Abdurrahman bin Mustafa Al-Aqqas. Oh, menurut dia gimana? Coba dia. Ya menurut dia untuk kitab Al-Jawhar Syaffaf atau Al-Burqatul Musyiqah itu dua-duanya tidak bisa dijadikan sebagai data sejarah ya. Yeah. Karena keterputusan riwayat satu, kemudian yang kedua itu tokoh-tokohnya nggak jelas dan generasinya kan sangat jauh gitu ya. Yeah. Dan juga untuk sanad thariqahnya itu sendiri nggak terverifikasi. Itu ya. Ya. Wajar kalau misalnya kan tidak semua Balawi juga tidak jujur ya. Ada tuh kan seperti Ubaidillah ya pengarang Al-Istizadah. Kemudian ya banyak juga sih yang mereka juga berani untuk ada Bu ya terus. Ya. Tidak nanti. Allah